Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara melatih mental gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis lebih identik, kemudian lebih besar itu ya mental kita itu terganggu gitu teman-teman ya. Mentalnya itu yang dulunya mental baja turun sekarang itu menjadi mental tempe. Nah itu teman-teman, nah makanya di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara melatih mental kita agar mentalnya kembali menjadi mental baja. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hampir 99% mentalnya itu pasti terganggu teman-teman ya. Saya yakin seperti itu teman-teman, karena saya juga dulu pernah merasakannya gitu teman-teman. Jadi yang dikatakan mentalnya terganggu itu ya mentalnya itu menjadi mental tempe ya. Yang dulunya mungkin mentalnya itu mental baja ya, mau kemana-mana nggak banyak mikir, mau makan aja nggak banyak mikir. Nah sekarang itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mentalnya itu menjadi mental tempe. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena memang mau ngapa-ngapain juga kita banyak mikir. Nah itu teman-teman ya, kenapa kita banyak mikir? Ya karena memang ada ketakutan di situ. Nah kenapa bisa ketakutan? Berarti ya mentalnya belum kembali lagi seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Nah sekarang di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara melatih mental kita itu agar mental kita itu kembali lagi ya menjadi mentalnya itu mental baja lagi. Nah sekarang gimana caranya? Caranya adalah salah satunya gitu teman-teman, kayak macam sekarang nih, jalan-jalan menyenangkan gitu teman-teman ya. Jadi ketika jalan-jalan menyenangkan itu ya, kalian itu manfaatnya itu sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya, olahraganya kita dapat, kemudian matanya gitu teman-teman, yang dulunya sering blur juga kita dapat juga gitu teman-teman, menjadi cerah kembali gitu teman-teman ya. Dan kemudian kebahagiaannya ada juga gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian bahagia, kemudian kalian senang gitu teman-teman ya, tanpa disadari itu mental kalian itu tumbuh sedikit-sedikit teman-teman ya. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sangat dianjurkan sekali untuk melakukan jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Berbeda ketika kalian yang sering beraktivitasnya itu di rumah, mentang-mentang kalian itu punya punya informasi bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu harus banyak bergerak, memang seperti itu kan ya. Nah tetapi bergeraknya ketika kalian di rumah itu pasti ada beban pikiran teman-teman ya. Tengok saja kalau misalnya kalian memang butuh bergerak itu ketika di rumah, kalian bergerak ya, nyapu, nyuci gitu teman-teman, kalian bergerak di situ teman-teman, olahraganya juga ada di situ teman-teman ya. Tetapi ada beban pikiran di situ teman-teman ya. Nah berbeda ketika kalian jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian datang ke tempat-tempat seperti ini, melihat-lihat pemandangan, kemudian melihat-lihat yang hijau-hijau teman-teman ya, itu yang hadir itu kebahagiaan, kemudian semangat itu hadir lagi gitu teman-teman, karena tidak ada beban pikiran di situ. Nah itu teman-teman
teman-teman. Dan ketika kita melihat pemandangan-pemandangan nih, ketika misalkan belok nih ke sini, wah di sini tuh pemandangannya bagus nih, pemandangannya indah. Nah itu ada jiwa penasaran ya, ada sifat penasaran gitu. Setelah belokan itu pemandangannya indah lagi nggak ya? Nah akhirnya kita itu mempunyai keinginan teman-teman ya. Dan ketika mempunyai keinginan, di situ yang namanya tentang ingatan penyakit, ingatan tentang sensasi itu tidak ada teman-teman, minimal ke sana teman-teman ya. Dan ketika kalian paksakan mengunjungi belokan misal pemandangan yang indah itu teman-teman ya, di situ nanti ada kebahagiaan lagi. Wah bahagia lagi nih melihat pemandangannya sangat bagus lagi gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian menikmati semua itu teman-teman ya, tanpa disadari di situ mental kalian sudah mulai tumbuh. Nah itu teman-teman, karena terdorong dengan rasa senang gitu teman-teman ya. Berbeda ketika di rumah nih, kita mau jalan ke sana nih, di belokan sana itu pasti ada yang menyenangkan gitu kan teman-teman ya. Tetapi karena masih di rumah gitu teman-teman ya, akhirnya enggan gitu teman-teman, karena nggak ada yang menyenangkan di sana. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian jalan-jalannya seperti ini, kalian ketika melihat pemandangan ada jiwa penasaran gitu teman-teman. Penasaran ya, di sana itu pemandangannya indah lagi nggak ya? Nah akhirnya di situ mendorong mental kalian itu menjadi tumbuh lagi, ada semangat lagi di situ karena ada penasaran di situ ya. Nah ketika dikunjungi ternyata pemandangannya indah juga gitu teman-teman ya, ada rasa senang di situ. Nah itu teman-teman. Dan ketika kalian sudah melakukan aktivitas seperti itu, ketika pulang itu kalian senang ya, hati senang, pikiran riang gembira gitu teman-teman. Dan kemudian olahraganya juga kalian dapat. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya seringlah melakukan hal-hal seperti ini teman-teman ya. Jangan kalian tuh terlalu berdiam diri di rumah, karena nanti ketika kalian terlalu berdiam diri di rumah itu ya, intinya ya kalian itu pasti sering rasakan gitu teman-teman ya. Jadi sering kembung lah, sering begah lah gitu teman-teman ya, sering kelayangan juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya ada yang bertanya juga, Pak saya itu belum mampu untuk jalan-jalan karena memang sering masih dapat kelayangan juga gitu teman-teman ya. Untuk kelayangan itu tidak akan apa-apa teman-teman ya, selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it, beres. Untuk kelayangan hal biasa teman-teman ya, tanpa kalian jalan-jalan juga kelayangan akan hadir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pilihannya ada di Anda sendiri. Mendingan kalian kelayangan tetapi bergerak, atau kalian tuh kelayangan cuman diam. Nah itu teman-teman. Nah perbedaannya ketika kalian kelayangan tetapi bergerak, kalian itu akan lebih cepat pemulihannya. Tetapi berbeda ketika kalian kelayangan terus kaliannya itu masih diam, itu tidak akan membaik-baik teman-teman ya. Nah itu namanya, makanya pertanyaannya mau sampai kapan kalian seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah saya itu di sini jalan-jalan bersama Kang Yosep teman-teman ya. Cuman Kang Yosep ini sekarang lagi jalan nih ke sana, lagi dia itu nyari dulu spot yang bagus, mau bikin foto-foto katanya teman-teman ya. Nah itu, nah jadi sekarang saya pergi ke sini itu berdua, karena memang dari dulu juga kalau pergi kemana-mana itu suka berdua teman-teman ya. Selalu ingin menikmati suasana seperti ini gitu teman-teman, karena memang Kang Yosep juga tahu persis lah bahwa refreshing ke tempat-tempat seperti ini itu ya bisa merefresh otak juga, olahraganya dapat juga, ada kesenangan tersendiri juga gitu teman-teman ya. Padahal Kang Yosep itu belum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, tetapi dia mulai menyadari ya. Dan dari dulu juga dia itu sebetulnya udah menyadari betapa pentingnya jalan-jalan seperti ini. Nah itu teman-teman. Dan tadi juga sudah share video tentang nikmatnya jalan-jalan di channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan channelnya Kang Yosep, silakan kalian tengok channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Di sana ada saya juga gitu teman-teman ya. Dan rata-rata di channel Kang Yosep itu pembahasannya itu adalah seputaran pertanyaan dari teman-teman. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang penasaran channel Inspirasi Hidup Sehat itu yang kayak gimana sih, tengok channelnya Kang Yosep, yaitu channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman ya, menikmati alam seperti ini teman-teman ya. Yang dulu termasuk saya gitu teman-teman, dulu itu ketika mau menikmati alam seperti ini itu sulit sekali teman-teman ya. Jadi ketika mau pergi itu ya selalu selalu membayangkan hal yang belum tentu terjadi teman-teman ya. Nanti ketika saya jalan-jalan ke kebun teh, apalagi kalau misalnya sendirian, pingsan, kemudian tidak ada yang tahu, akhirnya saya mati, akhirnya tahu-taunya udah membusuk di situ. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika berpikir selalu seperti itu, akhirnya tanpa disadari mental saya itu semakin turun teman-teman ya, semakin turun. Kemudian kesehatannya juga tidak akan membaik teman-teman, karena pemikiran-pemikiran itu tidak membangun teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika dipaksakan, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman, meyakini
ketika kita pergi itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya, selama sudah makan sudah minum beres tidak akan apa-apa, pergi saja teman-teman ya. Dan ketika pergi itu ya sangat menyenangkan sekali teman-teman ya. Nah kalau misalkan sering diam diri di rumah itu, yang sering hadirnya itu ya kelingan, begah, pusing, terus apalagi ya, pokoknya sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sering hadir teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya. Nah makanya saya selalu share video sama teman-teman itu biar teman-teman itu ya tercerahkan lah gitu, tercerahkan, kemudian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena memang ketika terkena gangguan asam itu ya tahu sendirilah rasanya kayak gimana gitu teman-teman ya. Kita itu kalau misalkan terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, kalau misalnya dijelaskan sama orang lain tuh nggak akan percaya teman-teman ya. Berbeda dengan orang yang sudah mengalami, oh saya juga mengalami seperti itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman ya, ketimbang kalian nanti curhat ke orang lain kemudian kalian tidak dipercaya, lebih baik kalian diam, kemudian kalian lakukan saja jalan-jalan seperti ini ya teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Dan ketika sudah membaik kalian bisa ceritakan sama orang. Kalau misalnya orang tidak percaya juga, jika lu nggak percaya, lu tunggu tanggal mainnya. Kalau seandainya kalian sakit, tunggu tanggal mainnya, orangnya pasti bakalan memble. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sering berdiam diri di rumah, ketika ingin mentalnya ditumbuhkan lagi itu ya, kalian itu harus bisa memberanikan diri. Awali dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Jadi bagaimana cara melatih mental itu biar cepat tumbuh lagi? Olahragalah gitu teman-teman, dan olahraganya itu yang harus menyenangkan dan olahraga yang cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang terkena mentalnya. Olahraganya itu yang paling cocok itu adalah olahraga seperti ini teman-teman. Jadi olahraganya itu yang menyenangkan. Ketika kita olahraga seperti ini, jalan-jalan ke tempat pemandangan-pemandangan teman-teman ya, semuanya akan manfaatnya akan terambil gitu teman-teman. Dari mulai olahraganya kita terkena gitu teman-teman, dapet lah gitu ya. Kemudian aliran darahnya juga menjadi tambah lancar juga gitu teman-teman ya. Aliran oksigennya juga tambah lancar juga gitu teman-teman. Kemudian refresh mata juga kita dapat. Yang di rumah itu kita cuman nonton tembok gitu teman-teman, tembok ruang tamu dapur, tembok ruang tamu dapur, itu saya gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika kalian jalan-jalan ke sini itu ya, kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan yang hijau yang sangat menyenangkan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian perbedaannya ketika kalian sering berdiam diri di rumah itu ya, kalian itu akan mudah jenuh teman-teman ya. Dan ketika jenuh itu ya emosi nggak stabil juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika jenuh hadir itu kadang emosi itu tidak stabil, dengan tanda kalau misalnya pengen marah gitu teman-teman, kalau lagi sedih gitu teman-teman, kalau misalnya lagi kosong perasaan, kosong gitu teman-teman ya. Nah itu makanya ketika sering berdiam diri di rumah itu, untuk mempunyai kejenuhan itu bakalan cepat hadir teman-teman ya. Berbeda ketika kalian jalan-jalan ke seperti ini ya, jenuh kalian itu hilang gitu teman-teman, hilang 100% gitu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal itu untuk jalan-jalan seperti ini agak sulit juga gitu teman-teman buat saya waktu itu gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih sulit juga untuk jalan-jalan, paksakan saja, karena saya sudah pernah mencobanya. Dan ketika mencobanya ya alhamdulillah sekarang itu sudah sembuh total, tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Mental saya itu sudah mulai tumbuh lagi, dengan tanda seperti apa ya, dulu jalan-jalan seperti ini saya enggak ya, takut gitu teman-teman saat terkena gitu teman-teman. Nah ketika sudah sembuh total ya sekarang jalan-jalan udah berani lagi. Nah itu teman-teman, itu tandanya gitu teman-teman, tandanya mental saya itu sekarang itu sudah mulai normal 100% gitu teman-teman ya. Nah makanya bisa jaga ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah hari ini udahlah stop, jangan membicarakan tentang penyakit. Saya akan share video tentang pemandangan-pemandangan yang indah teman-teman. Semoga saja pemandangannya itu bisa merefleksi penglihatan kalian, kemudian otak kalian gitu teman-teman ya. Nah itu semoga saja seperti itu teman-teman ya. Nah tadi kita itu jalan dari sana teman-teman ya. Nih dari ujung sana nih, dari ujung sana, di ujung atas sana, jalan ke bawah gitu teman-teman sampai sini ya. Nah sampai sini, kemudian karena memang kita pulangnya mau jalan sini lagi, karena kita naruh motor itu di bawah teman-teman, di perkampungan. Karena untuk motor saya itu kesini nggak bisa teman-teman, karena jalannya itu ya batu-batu besar. Akhirnya motor saya tinggalin di sana. Akhirnya tadi jalan ke sana, dan di sana itu kita tadi banyak beraktivitas ya. Kita ngesut-ngesut burung gitu teman-teman, tetapi bukan nembak ya, ngesut-ngesut cuman moto-moto video-video burung gitu teman-teman. Kemudian kita tadi di sana juga ngobrol juga sama para pemetik teh ya, para pemetik teh. Kemudian ya ngobrol-ngobrol juga tentang seputaran kesehatan. Cuman tadi itu saya mau
share video, mau bikin video dengan para pemetik ente itu ya dianya nggak mau, katanya malu Pak katanya gitu. Padahal tadi itu saya mau share video tentang seputaran sensasi asam lambung, bahwa orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga pernah mengalami sensasi kayak macam kembung, begah. Si ibu tadi juga pernah mengalami. Kemudian ketika saya tanya, Bu, apakah ibu juga pernah mengalami cemas? Pernah katanya gitu. Kayak macam apa cemasnya? Ya kalau seandainya suami kalau nelponan katanya gitu ya, nelponan sambil sembunyi itu saya cemas katanya, takutnya itu ya punya pacar lagi katanya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi itu menjadi patokan juga buat kalian bahwa semua orang itu juga mempunyai rasa cemas gitu teman-teman. Pernah mengalami cemas, was-was, gelisah, berdebar, pernah mengalami juga. Cuman perbedaannya kalau orang yang tidak terkena anxiety disorder itu kecemasannya itu ya normal-normal saja, stabil saja gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kecemasannya itu sangat melebar ya, sangat besar gitu teman-teman, karena memang selalu dipikirkan terlalu jauh. Nah itu teman-teman, itu patokan buat kalian bahwa ternyata kecemasan itu semua orang mempunyai, cuman kesalahan kalian itu sekarang cemasnya itu besar gitu teman-teman ya. Nah harus dinormalkan gitu teman-teman. Tadi saya ngobrol sama ibu-ibu di sana yang di ujung sana, cuman dia itu pulangnya nggak kesini karena dia itu naiknya pakai ini teman-teman ya, pakai truk ya. Jadi truk itu lewatnya ke sana. Nah tadi kita ngobrol di sana panjang lebar masalah kesehatan, masalah kembung juga. Saya tanya tadi ibu, saya tanya ya, ibu pernah mengalami kembung? Kembung itu kayak apaan? Begah, saya bilang begah gitu. Kembung kayak macam perutnya agak besar gitu, kembung begah nggak enak gitu saya bilang. Pernah katanya, sering bahkan dulu gitu. Nah tetapi ketika dia mengalami kembung dan begah, saya tanya juga, apakah ibu cemas? Cemas apa? Gimana maksudnya? Katanya, ketika ibu kembung begah apa ibu was-was? Ah enggak, kan itu biasa katanya masuk angin. Nah itu patokan buat kalian juga gitu teman-teman ya. Ternyata ketika orang yang tidak terkena anxiety disorder itu ketika mempunyai kembung itu ya biasa-biasa saja, karena memang biasa sih sebetulnya sensasi-sensasi seperti itu biasa saja. Nah yang disalah itu di Anda itu ketika kalian ada sensasi itu ya karena ada trauma, kalian mengalami ketakutan. Nah itu saja sih sebetulnya perbedaannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika ada sensasi-sensasi itu ya sangat wajar sekali gitu teman-teman ya. Jadi panjang lebar lagi nih masalah ngomong itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi pembahasan yang pertamanya ingin melatih mental itu jadi cerita si ibu lagi. Nah itu teman-teman ya. Nih teman-teman ya, lagi ngesut tuh. Kebiasaan dia. Dari tadi di atas ada burung, wah langsung pasang handphone. Ini dia nih. Dia itu paling asiknya jalan-jalan kayak macam saya di sini teman-teman ya. Jadi jalan-jalannya itu ya berbeda dengan orang lain lah. Kalau misalnya orang lain itu ya jalan-jalannya ke mall, ke kota. Kalau kami itu jalan-jalannya seperti ini teman-teman ya. Karena lebih asik teman-teman, jadi keringat itu keluar enak gitu teman-teman, keluarnya itu berbeda ketika kita jalan-jalannya ke mall, apalagi jalan-jalan sama keluarga, yang keluar itu emosi ya. Minta beli ini, minta beli itu. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ke sini. Kalau misalnya keluarga ikut juga, ayo ikut, dia pasti cemberut ya, nggak ada yang bisa dibeli di sini. Nah itu teman-teman ya, perbedaannya gitu teman-teman. Kenapa kami senang jalan-jalan ke tempat seperti ini? Nah itu teman-teman ya, ini orang nggak punya rasa capek nih. Dari tadi dia jalan ke atas, ya jalan ke atas, terus dia nongkrong di sana. Ketika saya ngobrol di sana teman-teman ya, dia keliling terus ya, keliling sampai ke arah utaranya. Kemudian setelah ke arah utaranya dia balik lagi ke arah baratnya gitu teman-teman ya, keliling terus, gak ada capek-capeknya dia teman-teman ya. Nah itu bentuk ciri khas buat orang yang sehat teman-teman. Dan kalian juga nggak usah khawatir, kalian juga nanti akan sehat lagi, akan sembuh total lagi gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu meragukan tentang Pak, apakah keadaan kita itu bakalan kembali lagi kayak dulu lagi. Saya katakan bakalan kembali lagi teman-teman, dari mulai fisiknya, tenaganya, pemikirannya, perasaannya, semuanya bakalan kembali lagi. Itu janji saya gitu teman-teman, karena saya sudah membuktikannya. Ternyata ketika sudah sembuh total itu ya semuanya kembali lagi. Dulu juga sama ya, saya berpikirnya memang seperti itu. Wah jangan-jangan ini saya akan selamanya seperti ini. Dulu juga sama punya pemikiran seperti itu. Nah tetapi ketika sudah sembuh total ya alhamdulillah semuanya kembali lagi normal seperti dulu lagi gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman juga yang masih penasaran, kemudian masih gelisah juga, takutnya kalian itu tidak akan kembali lagi, katakan dalam hati dan pikiran kalian, karena memang begitu ya, kalian itu bakalan membaik lagi, kehidupan kalian itu bakal kembali lagi teman-teman, dari mulai tenaga, semangat, kemudian semuanya serba kembali lagi. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.